Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas kalor dan perubahan wujud zat. Ya, jika pertemuan kemarin kita sudah membahas terkait dengan suhu, apa itu suhu dan bagaimana pengaruhnya kalor terhadap perubahan suhu. Pada pertemuan kali ini kita akan fokus membahas terkait dengan kalor, apa itu kalor, definisi kalor, ya, yang ternyata menyebabkan suhunya itu naik dan turun. Ya, apa saja pembahasannya kita lanjut. Ya, mungkin di sini ini gambar apa? Unggun ya. Artinya ini salah satu sumber panas yang memiliki kalor gitu ya. Energi panas. Kalor itu kan energi panas. Ya, panas itu digunakan untuk banyak fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau tidak ada api, berarti yo mungkin ibu muda bisa masak. Terus eh, salah satu sumber panas itu kan bukan hanya api ya. Misal matahari, matahari itu berarti kalau jemur pakaian tidak bisa kering dan sebagainya. Gitu. Jadi panas, walaupun sekarang itu hawanya panas gitu ya, itu manfaatnya luar biasa untuk kehidupan manusia. Ya. Jika tidak ada api dan panas, maka kita tidak bisa, nah ini salah satu masak makanan dan sebagainya ya. Jadi fungsinya itu tak tergantikan. Api dan panas adalah sesuatu yang sangat berkaitan erat dengan kalor dan kehidupan sehari-hari. Ya, kalau malam hari butuh penerangan. Penerangan itu pakai lampu atau lilin. Ya, kalau mati lampu ya. Nah, artinya itu menjadi salah satu sumber cahaya. Sumber cahayanya itu untuk fokus kali ini adalah panasnya itu ya. Ya, panasnya. Walaupun lampu itu ketika di kita pegang itu juga panas ya, terasa panas ya. Apalagi misal ini ya, lampu lampu yang berasal dari misal lilin atau minyak tanah ya, lampu yang zaman dulu itu. Nah, seperti itu ya. Jadi eh, apa yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah perubahan wujud zat, ya, perubahan wujud zat, kemudian definisi kalor dan menghitung nilai kalor. Ya, untuk menghitung nilai kalor, insya Allah nanti ada videonya tersendiri. Ya, terkait dengan perubahan wujud zat. Nah, di sini ada apa ini? Ini es batu. Es batu ini wujudnya itu kristal atau beku. Nah, bagaimana ketika es batu itu didiamkan dalam lingkungan yang terbuka. Nah, akan mencair kan. Nah, proses mencairnya itu pasti membutuhkan kalor, ya, membutuhkan kalor, ya. Yang notabene itu es batu itu suhunya rendah, ya. Untuk mencairkan es batu itu membutuhkan kalor. Di mana kalornya didapat itu berarti menyerap dari lingkungan. Lingkungan yang paling dekat itu ya wadahnya, gelasnya, atau ya wadah tempat es batu itu. Ya, jadi es batunya itu menyerap kalor dari lingkungan. Sehingga dengan menyerap kalor dari lingkungan, suhu es batu yang awalnya di bawah 0 derajat itu bisa naik, merangkak naik. Sehingga suhunya itu naik. Suhu naik itu disebabkan karena kalor. Es batu menyerap kalor, menyerap panas, sehingga suhunya naik. Nah, gitu konsepnya. Ya, ini ada praktikum, ya, praktikum perubahan wujud zat, ya, dan kemudian ini ada aplikasi PET, ya, aplikasi PET simulation. Ya. Ini bisa nanti kita siapkan video sendiri ya terkait dengan penjelasan PET simulation. Hmm. Kemudian setelah eh, melakukan praktikum, tadi berbasis untuk ini perubahan wujud zat. Misalnya ini praktikumnya, misalnya kamu membeli es batu ya, membeli es batu kemudian silahkan didiamkan di lingkungan terbuka, ditaruh di gelas saja. Catat berapa menit perubahannya atau mencairnya
dari bentuknya padat ke bentuknya cair. Itu butuh berapa menit? Gitu. Nah, catat waktunya nanti dimasukkan ke dalam. Nah, ini datanya. Ya. Kemudian yang untuk data yang ini terkait data tab-nya, pad-nya, ya, pad simulation. Jadi pad simulation itu subjeknya itu set of matter, ya. Di sini ada partikel-partikel, ada indikator menerangkan terkait dengan suhunya, berapa derajat dari partikelnya. Kemudian bagaimana jika ini dipanaskan? Nah, jika dipanaskan bagaimana? Angka yang ada di sini eh, menunjukkan indikator derajatnya seperti yang di sini ya. Misal 100 derajat, saya lihat gerakan partikelnya cepat apa lambat. Ya, di sini min 100 ada 0, 100 dan 200. Ya. Pertama datanya ada gerakan partikel cepat atau lambat dan wujud zatnya. Nah, di sini. Ini gerakannya itu cepat apa lambat? Ya. Kalau nanti bisa dipraktek sendiri ya. Nanti kemudian datanya itu nanti bisa dicantumkan di sini. Oke. Kalau min 100 ini cepat atau lambat. Kemudian apinya dinyalakan sampai 0 derajat. Itu gerakannya lebih cepat atau lebih lambat atau malah tidak bergerak sama sekali. Nah, kemudian tetap dipanaskan sampai suhu 100 dan 200. Gitu. Nanti dicatat di sini dan nanti disimpulkan. Oke. Nah, ini terkait dengan praktek yang sebelum PET tadi, es batu yang didiamkan di tempat terbuka lama-lama akan mencair karena terkena pengaruh dari kalor. Artinya es batunya itu menyerap kalor, gitu ya. Ya. Nah, terkait dengan penjelasan kalor sendiri, ini ada di video yang kedua ya. Jadi kalor itu apa? Kemudian bagaimana mencari, menghitung kalor, kemudian bagaimana menghitung energi kalor untuk air itu melebur dan air itu menguap, ya. Dan ada kemudian ada contoh-contoh soalnya dan ada soal yang harus dikerjakan sebagai latihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.